Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Kemarin sudah dijelaskan tentang keutamaan membantu kesulitan orang lain, di mana semakin kita banyak membantu orang lain, maka Allah Ta'ala akan banyak membantu kita baik di dunia maupun di akhirat. Semakin kita tidak mau membantu kesulitan orang lain, maka secara otomatis Allah Ta'ala juga enggan untuk membantu kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita tinggal pilih mau memudahkan diri sendiri atau mau mempersulit diri sendiri. Kalau ingin memudahkan diri sendiri, mudahkan orang lain, bantu orang lain. Tapi kalau ingin mempersulit diri sendiri di dunia maupun di akhirat, tidak usah repot-repot membantu kesulitan orang lain. Itu pilihan ya. Tapi akal yang normal pasti ingin mudah di dunia maupun di akhirat. Sekarang babus syafaati, bab menerangkan syafaat. Ini mirip-mirip ya. Pertolongan juga syafaat ini. Jadi kalau kemarin menjelaskan tentang membantu sesama manusia, orang biasa ke orang biasa. Sekarang babus syafa'ah, bab menerangkan syafaat, pertolongannya Nabi Muhammad untuk umatnya. Jadi sama-sama pertolongan, tapi kalau di sini menerangkan tentang pertolongannya Nabi Muhammad kepada umatnya. Qala Allah Ta'ala man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Kenapa di sini saya tidak pernah mengatakan qala Allah Ta'ala kemudian saya mengawali a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Setiap saya mengatakan di sini qala Allah Ta'ala, di mana saja biasanya saya tidak memulainya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Alasannya apa? Itu kan Al-Qur'an. Saya jelaskan ya. Kalau sudah qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, tidak mungkin mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Masa Allah Ta'ala berlindung dari godaan setan? Nah, itu rahasianya ya. Jadi kalau ada orang umpamanya penceramah atau pengajian menyebutkan qala Allah Ta'ala, tidak usah baca a'udzu, juga tidak usah baca bismillah. Karena tidak boleh Allah Ta'ala berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Masa Allah Ta'ala berlindung dari godaan setan yang terkutuk? Kemudian bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Masa Allah sendiri mengatakan bismillahirrahmanirrahim? Kan tidak cocok ya. Tidak enak kedengarannya. Lah, bagaimana kalau menambah auzu dengan bismillah? Nah, kalau begini di dalam Al-Qur'an disebutkan A'udzu karena tidak menyebut nama Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan ya boleh baca a'udzu, boleh baca bismillah. Tapi kalau Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala Allah berfirman kemudian ditambah a'udzu dan bismillah, ini namanya kurang pas ya. Masa Allah Ta'ala berlindung dari setan? Wong setan itu sudah dikutuk oleh Allah, Allah masih berlindung. Nah, ini namanya tata cara membaca Al-Quran dan firman-Nya Allah. Makanya saya setiap menyebutkan qala Allah Ta'ala, biasanya juga khotib begitu. Kalau sudah khotib mengatakan saat berkhutbah Jumat qala Allah Ta'ala, biasanya itu
tidak mengawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang begitu bagaimana? Mungkin dia lupa atau tidak tahu, ya tidak tahu. Ya begitu. Jadi yang benar, yang pantas itu kalau sudah Allah Ta'ala berfirman, nah, maka tidak usah a'udzu. Tapi kalau nyebutnya begini, di dalam Al-Quran disebutkan, nah maka pakai a'udzu. Di sini may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Barang siapa yang membantu kebaikan, maka dia akan mendapatkan bagian pahalanya. Jadi orang yang membantu kebaikan, ya contohnya membantu membangun masjid, maka akan dapat bagian pahala membangun masjid. Membantu menikahkan orang, anggaplah kontak jodoh, makelarnya orang menikahkan, kontak jodoh, maka pahalanya orang menikah tersebut akan mengalir kepada si pengelar atau kontak jodoh itu. Pahalanya terus mengalir, enak begitu. Makanya bukan perkara yang hina ya, mencarikan jodoh orang lain. Pahala mengalir itu seumur hidup itu selama yang dinikahkan itu, selama itu dia berhubungan suami istri, artinya masih tetap utuh pernikahannya. Makanya tidak usah ini ya, tidak usah malu-malu. Kadang orang mungkin menikahkan orang itu ya kalau bagus, kalau terus, kalau udah terus cerai mamanya, memalukan. Nah, ini mikir pendek ini. Jangan mikir seperti itu. Ya sudah, mau cerai atau tidak ya urusan mereka berdua. Yang penting kalau melakukan kebaikan, membantu kebaikan, maka akan dapat pahalanya. Contoh lagi, ada pengajian, tidak ikut pengajian, nyumbang konsumsi atau uang, maka dengan pengajian itu berlangsung dapat mengalirkan pahala. Yang paling enak itu adalah yang menyumbang kepada sesuatu yang panjang, amal jariah. Masjid, ya amal jariah itu terus itu selama masjid itu ada, pahalanya mengalir. Ilmu, selama ilmu itu dipakai pasti mengalir. Kalau dihitung-hitung ya, orang yang paling banyak mendapatkan aliran ilmu pahalanya mengajar adalah ketika mengajar anak kecil ya. Apa yang diajarkan? Surat Fatihah. Surat Fatihah dibaca setiap hari itu, setiap sholat dibaca. Siapa yang dapat pahala? Yang ngajar Fatihah. Yang lebih penting lagi, yang ngajar alif ba ta, itu pasti sudah mau baca Fatihah, mau kulhu, mau yang mana saja, yang ngajari alif ba ta itu akan mendapatkan aliran pahala terus menerus. Jadi kalau di total yang kiai-kiai langgaran itu lebih banyak pahalanya daripada kiai-kiai penceramah itu. Kalau kiai penceramah mungkin lebih banyak uangnya ya, sangunya, tapi pahalanya kayaknya jauh lebih banyak pahalanya yang kiai musola langgaran, yang kecil-kecil itu, yang kurang begitu dihormati, kurang begitu dihargai oleh manusia ya, bahkan oleh wali muridnya, oleh Allah Ta'ala diberi penghargaan yang luar biasa, yaitu pahala setiap huruf yang diajarkan selalu mengalir kepada yang ngajar itu, kiai langgaran itu. Besok jangan macam-macam ya, jangan-jangan besok ini yang muncul pertama masuk surga urusan ngajar, urusan ngajar, pahala mengajar, ya kiai langgaran itu yang kurang begitu dihargai oleh tetangganya, kadang dimusuhi ya. Itu pahalanya banyak itu. Kalau uangnya mungkin tidak banyak ya, apalagi uang banyak ya. Bulanan saja kadang 5.000 wali murid berat itu. Mangga tokar ya, mangga tokar. Marga bulanan 5.000. Wah, tambah banyak pahalanya itu. Kemarin itu saya lihat di TV. Saya betul-betul terhanyut. Terhanyut apa ya? Ya ingin menangis, ya, pokoknya luar biasa. Ada polisi alumni Jombang itu mengajar atau mengumpulkan anak-anak yatim, anak-anak duafa itu. Polisi ini ya kemana-mana pakai seragam ya. Jadi kadang dia lagi berdakwah, kemudian membangun pondoknya, membangun masjid, itu pakai seragam polisi. Jadi apa
tak sempat ya, tidak sempat salinannya. Polisi ini sampai membangun masjid 18 ya, 18 masjid ya. Ya bukan uangnya sendiri semua, tapi juga uangnya teman-temannya dikumpulkan bangun masjid di tempat-tempat yang masjidnya kurang bagus, yang banyak umat Islamnya. Di samping itu juga dia ini mengumpulkan santri orang-orang miskin itu sekitar 110. Ya gratis, ya dikasih makan, kasih minum, kasih pendidikan dan lain sebagainya. Bapaknya yang dipenjara karena narkoba diambil anaknya, disuruh mondok di situ. Bapaknya yang dipenjara karena apa ya, jadi begal diambil. Pokoknya keluarga-keluarga yang bermasalah itu dikumpulkan di situ, diajari. Saya berpikir ya, saya dalam hati ini jangan-jangan ya dakwah yang begini ini yang diterima oleh Allah ya, yang membanggakan Allah Ta'ala, membanggakan Rasulullah, bukan yang dakwah yang wah meriah banyak sangunya. Kalau itu semua bisa ya dakwah ke sana sangunya 5 juta, ke sana 10 juta, itu semua orang bisa ya, dan semua orang bisa datang ke jauh manapun. Oh memang banyak ongkosnya ya Pak, salamannya sangunya 10 juta, ada yang 50 juta dan lain sebagainya. Orang bisa seperti ini, mudah lah. Tapi yang sulit yang kayak Pak Polisi ini, mengumpulkan anak-anak rumah tangga yang bermasalah, bapaknya narkoba, bapaknya dipenjara, bapaknya lagi dikejar polisi, diambil, dididik, diberi makan, diberi pendidikan agama. Di samping itu juga dia itu memberi bingkisan-bingkisan ke gunung-gunung ya. Dibawa sendiri, membawa pengawal sih sebenarnya. Jadi ada bagian tukang bawa barang, dia yang naik ke gunung, naik ke orang-orang miskin, diantarkan sendiri. Saya terus terang ya, saya merasa kalah dengan polisi ini. Walaupun mungkin ilmunya lebih banyak saya, tapi caranya untuk memberi manfaat kepada orang lain saya merasa kalah. Serius ini, saya hampir menangis lihat itu. Jadi saya merasa kalah ya. Kalau cuma sekedar ceramah begini ini mudah, menurut saya mudah ya. Tapi ketika membangun masjid di gunung-gunung sampai 18 masjid, membantu orang miskin dengan bingkisan, ya bukan miliknya sendiri sih sebenarnya, dari teman-temannya yang dikumpulkan. Cuman membawa sendirinya itulah yang luar biasa. Kita kan banyak kalau melihat tokoh itu gengsi ya, gengsi membawa sumbangan kepada orang lain, diangkat sendiri itu kan gengsi. Kebanyakan nuding sana sini, ini ndak, diangkat sendiri, diberikan sendiri. Saya terus terang mengaku kalah dengan orang ini, Pak Polisi ini, alumni Jombang ya. Nah ini namanya memberi bantuan syafaat kepada orang lain akan mendapatkan pahalanya. Nah Pak Polisi ini kan bukan uangnya sendiri kan, membantu membangun masjid itu uang temannya yang dikumpulkan, ada dijadikan masjid, ada yang seperti Ka'bah, jadi persis seperti Ka'bah, dan disitulah dia banyak digemari oleh masyarakat. Ini pahalanya pasti mengalir Pak Polisi ini. Masjid 8, coba bayangkan 8 masjid. Saya aja 1 nggak selesai nggak selesai. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.